Di DS Murad, iya Murad Aksiana DS. oke. Tadi ditaruh di DS nggak sih? Ya kan Iya DS, DS, bener DS, junglernya si junglernya Axiorexy tetap iya. si pakai apa? Sinistrea. Sinestrea, apa namanya? Sinistrea bener. Enggak, maksud aku tuh tukang tidur ya. Oke, tidur. tapi kita juga bakal memasuki game kedua antara Naga Spaceship dan juga Dewa United. Yang dimana kita sudah melihat ada dua orang ya sedang bersiap-siap dan juga teman-temannya lagi bersiap-siap ke arah lainnya masing-masing. Tapi jangan lupa untuk subscribe dulu bosku. Jangan sampai ketinggalan ya info-info menarik dan juga turnamen dari Garena Alpha tentunya. Dan jangan lupa juga kalau misalnya lapar beli makannya pakai Shopee Food. Betul, apalagi diskon 100% untuk pengguna baru yang bisa kalian dapatkan dan pastinya gratis ongkir. Yes. Di TV beserta film.com kalau misalkan pengen menyaksikan juga film-film menarik dan juga adanya party show yang selalu ada di sana. Oke, tapi Game Oke sekarang. yes, ini 12W agak sedikit ini banget ya, haras banget ya sama Mamon di bawah cuman berdua, cuman sendirian. Apalagi kan Mamon gampang banget untuk mundur ya. Dia cuman bisa naruh bayangan terus itu balik lagi ke arah belakang gitu. Tapi itu bakal susah banget kalau lawannya seorang Florentina ya. Florentina jadi bingung ini ambil bunga dulu tapi orangnya jauh kan bingung gitu kan. Iya, jadi agak kebingungan dan sulit buat bisa mencari target yang pasti gitu kan. Tapi baru ngomong bingung langsung saja first blood di sana. Gak pakai lama dan ini dia eliminasi pertama dari tim United juga di sana dan kita bakal melihat terjadi lagi meta Baku Gaming Crosser Foot langsung ke Roman dan benar aja F-nya bakal tumbang dan ini bakal menjadi trending yang setara di sana nih Elvi. Iya, satu sama di menit-menit belum menit kedua bahkan menit satu ya di sini dan di mana kalau kalian lihat dari Nako Spesif ini lagi ngatur formasinya kayak dia tuh pasti nggak akan sendiri tapi cuma berdua bertiga berempat gitu. Tapi kita lihat juga di sini mungkin ada 44 yang dimana sudah terlihat oleh Assassin dan juga Sugar Mini tapi masih bisa kabur ternyata ada double trouble tapi cuma lewat ke arah bawah. Aduh kena itu lumayan banget tapi ternyata masih bisa mengamankan posisinya tapi dari Dewa United dari arah Red Buff atau Mike Golemnya masih bisa selamat dua orang ternyata. Tapi ini bakal menjadi objektif mereka dari Dark Slayer-nya yang didapatkan oleh Naka Spaceship dan Dewa United harusnya mengambil satu langkah ke arah Abissalnya. Sedangkan di sini mereka lagi fokus ke arah 20 dan Jisokar ini ternyata di sini dia bisa banget tadi kalau misalnya mau dibantu atau dilanjutin taruhannya. Iya, karena itu tadi kena soalnya signing atau blinding like-nya. Cuman nggak di follow up ya. Tapi nampak kita bakal lihat lagi sini termasuk adanya lagi penyerangan yang pasti dari arah river ke arah jungle-nya. Ada 20 yang pelan-pelan untuk bisa ngaras mencari arah red buff-nya juga. Tapi dari arah atas sudah lagi Mamon dengan Frozen Foot juga bakal keluar nampaknya dengan ada Zimi. Langsung saja di hit. Dan ini bakal menjadi perebutan juga buat bisa mendapatkan Abyssal di sana. Tapi nampaknya keperet juga karena nampaknya ada Ansureti yang bakal pelan-pelan dulu walaupun darahnya low. Tapi sangat baik sekali kalau kata ditukar juga. Dan bakal tetap insecure juga untuk bisa langsung maju nih karena juga ada lagi pergerakan dari 4 personil Dewa United di sana nih Elvi. Iya bener banget, ada pergerakan 3 sampai 4 orang tapi ternyata ada seorang Mamon juga yang mencoba untuk fokus ke arah Dragon ini tapi ternyata masih bisa untuk kabur. Tapi seenggaknya mereka bakal fokus ke arah Abyssal Dragon-nya karena udah ada akselerasi yang memang open ke arah Abyssal Dragon-nya. Seorang Mamon di sini lebih fokus ke arah seorang satu orang 12V aja tapi 12V juga di sini bakal mencoba kesulitan karena 2 orang dia lawan 2 orang sedangkan di sini yang dimana bakal menjadi bahan bulian untuk Assassin dan juga teman-temannya. Ada satu double trouble yang dikeluarkan oleh seorang Enik kena siap satu orang dari seorang Jimmy tapi nggak ada bantuan juga dari yang lain makanya seorang Enik nggak bisa ngapa-ngapain lagi tapi udah ada pergerakan juga langsung aja menuju ke arah depan seorang akhirnya nggak bisa ngapa-ngapain karena 20 nggak bisa ngapa-ngapain karena udah kesedot kena damage 4 orang dan akhirnya harus tumbang tentunya tapi dari arah seorang Naka Spaceship 3 orang bakal langsung fokus ke arah seorang Mamon dan juga dia langsung hilang tapi ternyata Mamon masih bisa untuk mendekat jadi kalau seorang Assassin dan juga seorang Jimmy dari arah belakang seorang Asyara sih nggak bisa ngapa-ngapain dan harus tumbang 3 orang ya tumbang harusnya. Tapi masih dikejar loh. Tapi dari si Enik ya di sini dia free banget dapetin 1 tower. Jadi objektif mereka tuh langsung pesat gitu ya pergerakannya atau pertumbuhannya benar banget. Tapi di lain juga seorang Zimi nggak bisa ngapain. 1 hit oleh seorang Enik basic attack doang bosku. Tapi ternyata seorang Enik maupun seorang 44 di sini masih mencoba untuk fokus ngambil 1 golem dari Nako Spaceship ya jangkauannya. Langsung ya dari 1 golem diambil juga, tower atas juga diambil juga dan objektif tetap diambil. Tapi yang gue salut dari tim Nako Spaceship ini permainnya agak berbeda gitu dengan ada 5 orang langsung komplit. Tapi di bawah juga terjadi lagi penyerangan di mana Florentino tidak bisa bergerak sama sekali dan harus tumbang dengan ada skill kombinasi dari Ansureti dan juga 20 di sana. Wow.
Ini bakal bahaya pastinya ya, karena dengan begini mereka juga bisa mendapatkan tower di bawah gitu loh. Yes. Bisakah Assassin mau defense dengan begitu mudah, terlebih dengan ada boomstick yang sudah bisa berhasil didapatkan sama 20 di sana. Oke, Mamon pelan-pelan sambil mengambil jungle juga di sana, tapi ini bakal menyebabkan yang pasti ada Tulen juga dari atas dan juga di bawah, tapi Assassin tidak membiarkan dengan begitu mudah dengan adanya langsung menaiki Sugeng dan bakal adanya juga dari 12 yang pelan-pelan langsung membantu, tapi bakal balik ke arah belakang dan bakal ada lagi war yang ditahan nih nampaknya. Iya, Karena bahaya sekali kalau dikata mereka adanya satu orang yang tumbang. Yes, tapi dari Dewa United ini memang benar-benar kayak tahu pergerakan seorang Florentino atau dari seorang 12 ini bakal agak sedikit susah kalau mereka kalau dia ngambil seorang seorang Murad. Makanya dia ambil Murad biar bisa ngegocek skill-skill dari seorang 12 ini. Yang dimana kita juga sudah melihat adanya seorang 20 tapi masih bisa kabur tentunya dari seorang Mamon juga masih mencoba untuk fokus ke arah Sugar mininya tapi masih bisa untuk fokus ke arah belakang, mencoba untuk mundur karena adanya Knuckles Passive dan teman-temannya yang sedang membantu ke arah mid lane tentunya. Tapi dari Dewa United dari arah blue buff ya kita juga sudah lihat ada 3 orang yang sedang bersiap-siap. Seorang Assassin juga di sini masih mencoba untuk fokus tapi ternyata double trouble-nya nggak kena siapa-siapa. Seorang Rich juga harus berhati-hati tapi udah seorang Ape di sini yang mencoba untuk fokus mencoba membantu seorang tapi ternyata seorang Assassin maju sendirian gak bisa ngapa-ngapain, harus tumbang oleh 4 orang dari Dewa United, sedangkan seorang Violetnya harus mundur juga karena udah ditinggal oleh seorang Omen. Tapi dari yang lain ternyata seorang Diao-chan berhasil untuk mengeliminasi seorang Mamon di situ. Iya ya, berhasil mengeliminasi ultimate juga, tapi nampaknya terlalu juga dari sana dan bakal tumbang dari lanjutan dari arah sana, termasuk adanya Krisik yang bakal menjadi bulan-bulanan dari 4 orang yang langsung menyerang dia menjadi demon aku terbesar juga nampaknya Liliana ya, dan tapi nampak belum berakhir dan Ancelotti juga bakal menyerang one hit dan berhasil di kill ternyata dari arah Sinestria, dari arah range yang peluru mengenai tepat di arah jantung di sana. Oke, kita bakal lanjut lagi termasuk dari mid lane yang bakal menyerang dari 12 juga, dan ada 20 yang bakal langsung dari Assassin geprek sana kemari, sahabat ke sana juga, untungnya masih ada Demon From juga dan masih bisa invisible tapi bakal menghilang. Layaknya juga seorang yang Sugar Mini menyerang ke depan tapi nampaknya terlalu second untuk bisa maju dan juga nggak mau untuk bisa war lanjut lagi, tapi terlalu ditahan terlebih dahulu dengan adanya pelan-pelan dari arah jungle ya untuk bisa mempertahankan posisinya dari Bass Trap di sana. Elvi. Betul, tapi udah ada pergerakan juga dari seorang Sugar Mini yang mencoba untuk fokus tapi ternyata satu orang diikat oleh seorang Omen, nggak bisa ngapa-ngapain tapi seorang Jimmy masih bisa untuk kabur, ternyata tidak bisa diselamatkan lagi. Tinggal 3 orang dari arah tim Knuckles Passive mencoba untuk mundur, ternyata Sugar Mini nggak bisa diselamatkan oleh seorang, dieliminasi oleh seorang Omen di situ. 44 menjadi MVP sepertinya di match kali ini atau di arah fight kali ini, yang dimana dia berhasil untuk mengembangkan 1 orang dan juga membantu teman-temannya yang lain dengan menggunakan data ember yang dia punya. Sedangkan di sini juga kalau gue lihat udah ada Holy Dragon dan juga Infinite Flyer yang udah muncul dan ini bakal menjadi bahan objektif yang lainnya untuk tim Dewa United. Ternyata akhirnya di situ nggak bisa ngapa-ngapain, masih ada skill yang dia punya tapi ternyata tidak bisa langsung dipulangkan. Seorang satu Enix gak bisa ngapa-ngapain juga, seorang Riz menjadi finishernya ternyata. Finisher ya, finisher yang pertama juga dan itu bakal memberatkan buat mereka, tapi nampaknya bakal rise up sekali lagi, angin segar buat lagi menakut spaceship. Dewa ini tidak mau menyerah dan bakal menyerang karena ada Omen yang langsung masuk ke arah Krisiknya. Karena sangat berat sekali dan bakal langsung di-commit juga dan buah-buahan menjadi sana, tapi nampaknya Rins tidak bisa dibiarkan dengan saja dengan bakal tumbang dan eliminasi juga dari arah kokpit di tengah di arah jungle. Mamon gocek kanan kemari dan masih bisa melarikan diri tapi bakal diincar sama Assassin dan bakal menyerang dari sabetan yang langsung mengenai dia. Untungnya masih bisa satset dan masih bisa lari juga, dan ada 44F juga dengan adanya 4 orang dan 3 kills kombinasi langsung menyerang dan Frozen pun terjadi dan langsung tumbang dari arah jungle-nya nih Elvi. Tapi Alciaraki juga di situ masih mencoba untuk fokus ke arah Sugar Mini, tapi dari arah belakang udah Mamon menggunakan ultimate yang mencoba untuk fokus ke arah depan, mencoba untuk ke arah seorang 12, tapi dari arah belakang seorang Jimmy nggak bisa ngapa-ngapain karena udah diapit oleh seorang Enix dan juga seorang Liliana di situ. Dari seorang Mamon nggak bisa ngapa-ngapain lagi, ada ultimate conclusive round dari seorang Violet yang berhasil untuk mengeliminasi 1 orang dari seorang Rin. Sekarang keadaannya jadi terbalik. Sekarang Knuckles Passive bisa banget kalau
mau memanfaatkan kesempatan ini karena yang lainnya lagi spawn nih, mencoba untuk spawn dan juga lagi kejar, dan ini menjadi kesempatan yang bagus kalau mereka lagi mau fokus ke arah Infinite Slayer. Tapi dari arah bawah kita juga sudah melihat adanya Axel yang sedang diam-diam mencoba untuk nge-push atau sengaja majuin satu wave minion. Tapi dari arah dewa ini juga mencoba untuk dapetin Holy Dragon tentunya, jadi satu sama, masing-masing dapetin satu objektif Dragon bagi kedua tim ini. Tapi ternyata dari arah England juga kita sudah melihat ada satu orang yang dimana sudah ini nggak bisa ngapa-ngapain lagi karena udah terkepung dan juga dihilangkan dari arah depan dari tapi Assassin mencoba untuk fokus ke arah depan, mencoba untuk memberikan damage ke arah seorang 20, tapi ternyata damage Enik sangat begitu besar, sedangkan dewa di situ 40 nggak bisa ngapa-ngapain lagi, harus mundur mencoba untuk gimana caranya nge-setup lagi, tapi seorang 20 ternyata nggak bisa diselamatkan karena seorang range damage yang begitu sangat besar juga. Seorang Mammon mencoba untuk fokus, tapi ternyata dari arah bawah kita juga sudah melihat seorang Dewa Aksar ini nggak bisa ngapa-ngapain karena damage dari seorang range begitu besar banget. Sedangkan dari Dewa United mencoba untuk fokus ke arah Dragon atau Infinite Slayer-nya terlebih dahulu. Iya, Infinite Slayer terlebih dahulu nampaknya bakal langsung diserang terlebih dahulu dengan adanya lagi Mammon yang harus bisa rest up lagi ya, darah tinggal setengah darah. Tapi dengan gini berasa banget loh ya, karena dengan ada Dio-chan di sana yang kita sempat underestimate juga, tapi Diamond Dust dan juga Chilling Force di sana tuh worth it banget gitu, karena selalu kena sampai akhirnya bakal menjadi samsak juga ketika siapapun yang berhasil dinobatkan buat bisa di stun gitu kan. Dan kita lihat sekali lagi nampaknya belum terjadi lagi adanya penyerangan, tapi langsung aja dikomit dengan adanya Sugar Mini yang keikat dan langsung tumbang dari berbagai macam peluru yang masuk ke arah Riziknya. Ini bakal menjadi bahaya tentunya karena mereka juga bakal kehilangan support, otomatis nggak bisa menghilang begitu saja. Dan menjadi kesempatan kedua buat mereka juga dengan adanya tower yang berhasil dihancurkan pelan-pelan terlebih dahulu. Tapi ini bakal lebih imbang karena dengan begini bakal bisa membuka kesempatan juga buat tim Nako Special untuk bisa menyerang balik. Walaupun dari gold leadingnya lebih berat ke arah Dewa United ya. Ya betul banget, tapi udah ada satu orang dikejar oleh Dewa Aksar dan juga teman-temannya yang dimana 12 di sini lagi mencoba untuk fokus menahan damage atau sengaja satu wave minion bisa dikejar, tapi ternyata udah ada pergerakan dari Dewa 48 dan dimana setelah berhasil menghancurkan satu tower, tapi ternyata dia menjadi bahan bulian untuk Nako Spesifik yang dimana langsung hilang oleh 4 orang sekaligus beberapa detik terakhir. Ternyata itu cuma hitungan detik langsung hilang ya. Masih belum cukup kuat dari 48, tapi memang itu hanya untuk memfokuskan kayak teman-teman yang mundur, tapi dia jadi santapan nggak apa-apa, yang penting 4 orangnya masih bisa untuk mundur dan juga tapi dari 20 berhasil untuk mengeliminasi satu orang menggunakan Shining dan Blinding yang dia punya, tapi dari orang Mammon masih mencoba untuk mundur dan fokus ke arah Sugar Mini maupun ke arah seorang Rins. Apalagi di sini bakal menjadi kesulitan sepertinya karena dari Dewa United ini agak sedikit kepisah, sedangkan Nako Spesifik mencoba mendapatkan kesempatan yang bagus untuk mencoba mengeliminasi seorang Enix, tapi ternyata Enix masih bisa mundur, tapi ternyata dari damage seorang Rins berhasil untuk mengeliminasi seorang Enix. Enix nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Ini nih kalau misalnya ke arah late game bakal agak sulit kalau misalnya Enix mau fokus ke arah seorang Rinsnya atau seorang Violetnya, apalagi Violetnya selalu dijagain sama Sugar Mini di sini. Sugar Mini loh ya, selalu jagain juga, tapi kita tahu murah masa dan juga kalau Santi bisa Omni Arms, gak heran sih damage-nya bener-bener sakit banget, apalagi ke arah Enix ya. Dan itu bakal memberatkan juga buat mereka, dan kita harus bisa menjaga Rins juga di sana untuk bisa mempertahankan posisinya gitu dari arah backliner, karena dengan begini ini bakal buka peluang juga buat tim Nako Special untuk menjadi damage output terbesar dan free hit dari arah Violetnya. Tapi kita lihat sekarang bakal terjadi pergesekan juga dan penyerangan sekali lagi di mana pelan-pelan dari arah Fortnite juga, dan gak mau terlebih dahulu bisa membuka war ya, sambil mencari cara untuk bisa counter attack balik dulu aja gitu. Tapi terjadi lagi tap-tap dulu nih dari arah tim Nako Special atau Florentino juga. Assassin bakal menjadi mata dan Abyssalnya sekarang mereka untuk bisa mendapatkan, dan gue rasa bakal happy banget sih karena dengan ini juga mereka out of range ya. Itu Enix udah kayak submachine gun gitu terus gitu semua. Kenceng banget tembakannya. Tapi ternyata udah ada pergerakan juga, double trouble-nya kena ke arah Sugar Mini dan ini bakal menjadi pertukaran 1 lawan 1. Sugar Mini juga telah berhasil untuk dieliminasi, tapi ternyata seorang Jimmy nggak bisa ngapa-ngapain. Seorang Ryu juga berhasil untuk dieliminasi dan ini menjadi kesempatan yang bagus untuk Dewa United bisa untuk mengeliminasi seorang 12 dan tinggal Assassin. Assassin di sini bakal mencoba untuk mundur, tapi ternyata nggak bisa ngapa-ngapain. Tinggal tidak ada yang tersisa lagi dari Nako Spesifik dan ini menjadi kesempatan untuk Dewa United memenangkan 1 poin mereka, dan skor pun terbuka lebar tanpa adanya siapapun yang bakal menghalangi mereka. Dan ini dia pemenang kita di match kedua, Dewa United.
Dewa United berhasil mendapatkan 1 poin berikutnya. Dengan begini 2 poin berhasil mereka kantongi. Dan bahkan mereka mendapatkan S juga di sana dari arah di core-nya. Ini bakal menjadi bahaya. Dan Nexus juga bakal terbuka lebar dan berhasil didapatkan.